Perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar emping. Emping dibuat dari bahan baku biji melinjo. Nah, ini dia gambar biji melinjo. Biji melinjo disebut sebagai biji terbuka. Artinya, bijinya tidak ditutupi oleh daging buah. Maka tumbuhan melinjo disebut sebagai tumbuhan berbiji terbuka atau dikenal dengan Gymnospermae. Selain melinjo, ada juga tumbuhan pinus, ginkgo biloba, dan pakis haji. Bagaimana perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae? Mari kita perhatikan. Tumbuhan Gymnospermae berkembang biak secara generatif, memiliki alat reproduksi yang disebut strobilus atau runjung. Strobilus pada Gymnospermae itu ada dua, strobilus jantan dan betina. Strobilus jantan terdapat mikrosporangia atau ruang-ruang spora yang menghasilkan mikrospora atau yang disebut dengan spora jantan. Mikrospora berkembang menjadi serbuk sari. Strobilus betina terdapat megasporofil. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji nantinya akan menghasilkan megaspora atau yang disebut spora betina. Dan spora betina inilah yang berkembang menjadi sel telur. Penyerbukan pada tumbuhan Gymnospermae terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji, lalu cairan ini akan menguap, mengakibatkan serbuk sari masuk ke bakal biji. Terjadilah pembuahan. Lalu, apa sih perbedaan tumbuhan Angiospermae dengan tumbuhan Gymnospermae ini? Perhatikan gambar. Pada Angiospermae jelas ya, alat reproduksinya adalah bunga. Sedangkan Gymnospermae disebut strobilus atau runjung. Apakah tumbuhan Gymnospermae dapat berkembang biak secara vegetatif? Jawabannya ya. Salah satunya dengan cara tunas akar, misal pada pinus, dan bulbil pada pakis haji. Kita lanjut kepada perkembangbiakan tumbuhan paku dan lumut. Ciri-ciri tumbuhan paku. Paku berkembang biak secara vegetatif dan generatif melalui pergiliran keturunan atau yang dikenal dengan metagenesis. Paku memiliki spora, kemudian berkembang biak secara vegetatif dengan rizoma, secara generatif dengan sel kelamin. Spora paku yang tumbuh di atas permukaan tanah yang subur akan berkembang menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan antheridium atau sperma dan archegonium atau sel telur. Tumbuhan paku dan lumut memiliki banyak persamaan. Perbedaannya, spora lumut berkembang menjadi protonema, lalu protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru. Tumbuhan lumut baru inilah yang nantinya akan menghasilkan antheridium atau sperma dan archegonium atau sel telur. Berikut siklus metagenesis tumbuhan lumut dan paku.